Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah kita berpikir bahwa beberapa menit setelah berbuka puasa bisa menjadi penentu arah doa-doa kita ke depan? Banyak dari kita berpuasa di bulan Rajab, menahan lapar, menahan haus, namun justru kehilangan momen paling mahal karena sibuk dengan makanan, sibuk dengan layar handphone di genggaman. Padahal bisa jadi doa yang tertunda selama bertahun-tahun, Allah siapkan jawabannya di detik-detik setelah berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar ya sahabat. Insya Allah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketika kita berbuka puasa di bulan Rajab, tolong jangan langsung bangkit dari tempat duduk kita. Jangan terburu-buru mengambil ponsel Anda. Jangan segera larut dalam obrolan yang panjang. Karena waktu setelah berbuka adalah waktu ketika tubuh kita kembali kuat dan hati baru saja lulus dari ujian kesabaran. Para ulama menjelaskan, bukan puasanya saja yang bernilai, tetapi bagaimana kita menjaga momen setelahnya. Banyak orang berpuasa namun lalai setelah berbuka, bukan karena puasanya sia-sia, melainkan karena hatinya kembali lengah. Padahal orang-orang soleh terdahulu, mereka menjadikan waktu setelah berbuka sebagai waktu emas untuk istighfar, untuk doa yang panjang dan sujud yang penuh harap. Dan sahabatku, kita tidak pernah tahu apakah Rajab ini akan kita temui lagi di tahun depan. Maka jika malam ini Anda mendengarkan nasihat ini, jangan anggap kebetulan. Anggaplah ini panggilan lembut dari Allah agar kita tidak menyia-nyiakan amal-amal kecil yang bisa mengubah hidup kita. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian kami berikutnya. Jangan ragu untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan, semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, izinkan saya untuk berbagi satu kisah nyata. Ada seorang bapak, pedagang kecil di sebuah kampung. Usianya lebih dari 50 tahun. Bekerja dari pagi sampai sore, namun rezekinya terasa sempit. Hutang belum lunas, anak masih sekolah, dan hatinya penuh kegelisahan. Suatu malam di bulan Rajab, beliau berpuasa. Biasanya setelah berbuka, beliau langsung tidur karena lelah. Namun malam itu berbeda. Beliau teringat nasihat seorang ustadz bahwa waktu setelah berbuka puasa adalah waktu yang jangan disia-siakan. Maka setelah berbuka, beliau berwudu kembali, duduk dengan tenang, dan mulai memperbanyak istighfar. Tidak lama, beliau sholat sunnah 2 rakaat. Bacaannya sederhana, namun air matanya jatuh perlahan. Dalam doanya, beliau berkata, ya Allah, aku tidak meminta kaya. Aku hanya ingin cukup dan menua dengan hati yang tenang. Sahabat, beliau menjaga amalan itu setiap selesai berbuka di bulan Rajab. Dan beberapa pekan kemudian Allah bukakan jalan. Ada tawaran kerjasama kecil, tidak besar, namun cukup untuk melunasi hutangnya sedikit demi sedikit. Lebih dari itu, hatinya menjadi jauh lebih tenang. Beliau berkata, sejak Rajab itu saya sadar, yang kurang bukan usaha saya, tetapi waktu sujud saya setelah berbuka puasa. Sahabat beriman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna lisyaimi inda fitrihi da'watan la turad, yang artinya sesungguhnya bagi orang yang berpuasa pada saat berbukanya terdapat doa yang tidak akan ditolak. Hadis riwayat Ibnu Majah, dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Inilah sebabnya para ulama sangat menjaga momen setelah berbuka. Sekarang sahabat, bukan hanya tahu, tapi bagaimana mengamalkannya. Pertama, niatkan sejak sebelum berbuka. Saat azan maghrib berkumandang, tanamkan dalam hati, ya Allah, setelah ini aku ingin mendekat kepadamu. Yang kedua, makan secukupnya. Jangan sampai kenyang berlebihan hingga hati malas beribadah. Yang ketiga, sisihkan 10-15 menit setelah berbuka. Ambil wudu kembali, duduklah dengan tenang, jauhkan handphone Anda sejenak. Lalu yang keempat, perbanyaklah istighfar. Ucapkan dengan perlahan dan sadar, Astaghfirullahalazim, minimal 100 kali. Niatkan sebagai pembersih dosa yang menghalangi doa.
Yang kelima, bersolawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena solawat adalah pembuka rahmat dan pengantar doa. Yang keenam, panjatkan doa dengan sungguh-sungguh. Sampaikan semua hajat tentang rezeki, tentang keluarga, tentang iman dan akhir hidup Anda. Yang ketujuh, jika mampu, tutuplah dengan sholat sunnah 2 rakaat. Tidak perlu panjang, yang Allah lihat adalah kerendahan hati kita. Dan sebelum tidur, niatkan kembali puasa untuk esok hari. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, inilah amalan sederhana namun sangat agung. Jangan menunggu sempurna, mulailah malam ini, karena bisa jadi amal kecil yang Anda jaga setelah berbuka puasa menjadi sebab Allah mengubah hidup Anda perlahan namun pasti. Rajab adalah pintu, Sya'ban adalah jalan, dan Ramadan adalah tujuan. Mari kita tutup kajian ini dengan doa. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab ini. Ampuni dosa-dosa kami, kabulkan doa-doa kami, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan dengan hati yang bersih dan tenang. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat, jika nasihat ini menyentuh hati Anda, bagikan kepada orang terdekat Anda, kirimkan sebagai pengingat, dan semoga menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya untuk kita semua. Akhirul kalam, wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.